Yo, ketemu lagi dengan gue Wandi Untu dan kali ini gue mau bahas film Friendzone. Oke, Friendzone atau Zona Pertemanan. Ini adalah film terbaru dari Thailand yang mengangkat genre romantic komedi, romcom. Nah, untuk genre romcom, romantic komedi itu memang Thailand juara banget. Ini salah satu genre yang sangat mereka kuasain. Dan dari dulu sampai sekarang itu ada beberapa film romantic komedi buatan Thailand yang itu memang bagus banget. Dan ini aku masih hype banget karena ini gue baru balik dari CGV Central Park. Gue tadi baru nonton tadi sore dan seriously film ini bagus banget, alright. Oke, sekarang gue mau kasih tau kalian dulu alasan kenapa gue mau nonton film ini. Gue mau nonton film ini karena di sini ada Bai Fern. Bai Fern ini cewek yang lu mungkin semua kenal dari film Crazy Little Thing Called Love yang tahun 2010 atau 2011 yang lalu itu kayak meledak banget di Indonesia. Gue sendiri nonton itu sampai 4 kali, 5 kali kalau nggak salah di bioskop. Karena itu gila, itu bagus banget. Di situ Bai Fern main sama Mario Maurer. Kalian masih ingat kan Bai Fern? Di situ dia main sebagai Nam. Nam, Pishon. Itu filmnya, alright? Kalian mungkin ingat, nah tahun 2010, 2011, gila. Udah 8 tahun, 9 tahun yang lalu. Dan ini udah 9 tahun kemudian baru ada film dia lagi yang gua nonton gitu. Itu kayak, itu awal-awal gue juga pindah ke Jakarta sih tahun 2010, 2011 itu. Alright, sekarang kita ke ceritanya ya. Oh, by the way, Byron di sini cantik banget. Cantik banget. Setelah 8-9 tahun kemudian dia malah makin cantik. Lu kalau udah nonton filmnya lu bakal tahu kenapa gue bilang di situ dia cantik banget. Lu coba nonton filmnya dan lu lihat dia. Seriously, she is really pretty. Dia cantik banget di film itu. Yang gue suka juga dari film ini adalah karena mereka ngajak kita jalan-jalan ke beberapa negara yang berbeda. Kayak Myanmar, Vietnam, Hong Kong, Kamboja, Kuala Lumpur. Itu nanti ada dengan hubungannya dengan plot cerita. Dan itu gue seneng banget karena bagus-bagus banget. Kita jadi bisa kayak diajak jalan-jalan ke negara-negara yang berbeda. Dan ada satu adegan yang mereka ada duduk di pantai. Itu seriously pantainya bagus banget. Bagus banget. Oke, sekarang kita ke cerita. Friendzone, zona pertemanan. Ya sesuai dengan judulnya ya, ini ceritanya tentang dua orang cewek cowok dimana mereka itu sebenarnya punya rasa yang lebih dari sekedar teman. Mereka tuh sayang sama sahabatnya sendiri, itu sayang dan care-nya itu sampai banget lebih daripada teman lah istilahnya, karena mereka mau mendam rasa sayang itu sedemikian rupa. Tapi dengan alasan mereka nggak mau merusak hubungan pertemanan mereka, akhirnya ya mereka bertahan sebatas teman. Nah, setting film ini sendiri dari tahun 2009 dan 2019. Ada gap 10 tahun. Dalam 10 tahun itu mereka tetap memendam rasanya mereka dan tidak mau cross lebih daripada sekedar teman. Padahal 10 tahun ini walaupun mereka masing-masing punya pasangannya mereka masing-masing, itu masih care banget, terutama yang cowok ya. Dia tuh masih care banget sama si ceweknya gitu. Tapi ya mereka tetap dengan jalan hidupnya mereka masing-masing dan pasangan yang mereka pilih masing-masing, dimana mereka berdua tetap sebatas teman. Oke, sekarang aku lebih ke technicalnya itu, kalau misalnya dari awal film kalian nonton, menurut gue pribadi openingnya udah bagus banget sebenarnya. Tapi setelah itu ada momen-momen yang mereka kasih slapstick komedi itu komedi yang sifatnya hiperbola, berlebihan. Nah itu ada yang kena, ada yang cringe jatuhnya, kayak krik gitu, karena nggak kena gitu. Ada yang kena bikin kita ketawa, tapi ada yang nggak kena, jadi akhirnya agak garing jatuhnya. Dan bahkan ada beberapa komedi yang menurut gue itu nggak terlalu masuk ke kita karena yang tahu cuman mereka. Jadi
kita mungkin kurang mengerti referensi yang diambil apa gitu. Itu menurut gue ya gitu. Tapi begitu masuk ke tengah film sampai ke ending, itu berubah banget, gila. Mereka kasih komedi yang benar-benar timingnya pas, dan itu benar-benar bikin satu studio pecah. Ketawa semuanya, itu benar-benar lucu. Kalau lu nonton dan lu nggak ketawa, mungkin lu stres, beban hidup lu terlalu banyak. Karena itu seriously, itu lucu banget. Ada satu momen yang lucu banget, dua actually momen yang lucu banget. Mungkin ada beberapa sih menurut kalian, tapi kalau menurut gue ada dua yang paling lucu banget. Itu gila banget, lucu banget. Dan setelah komedi mereka langsung hantam dengan dramanya gitu. Dan dramanya itu seriously, sumpah, itu kena banget. Itu baper gue sampai kayak, oke, I admit to you guys, gue cry, gue nangis. Karena gue orangnya kalau misalnya nonton film dan itu invest banget ke gue kena banget, gue bakal nangis gitu. Karena itu memang kayak dapat banget momennya di situ. Gila, itu dapat banget sih. Dan itu thanks to dua cast utamanya, yang cewek sama cowok itu mereka mainnya bagus banget. Jadinya kita yang nonton tuh kayak ke bawah banget. Gila, perasaannya tuh ke bawah banget. Dan itu benar-benar nangis. Nah, bagaimana ending dari film ini? Apakah akan berakhir bahagia atau sebaliknya? Gua nggak akan spoiler di sini, gua nggak akan kesel lu endingnya seperti apa, karena gua pengen kalian nonton. Karena gua sangat merekomendasikan film ini. Lu harus nonton, lu harus pergi nonton secepatnya. Dan usahain nonton ini di bioskop, jangan tunggu Blu-ray atau DVD-nya gitu. Lu harus nonton di bioskop, karena beda nonton di rumah, nonton di Netflix dengan nonton di bioskop. Feel-nya tuh lebih dapat kalau lu nonton di bioskop. Jadi kalau bisa lu pergi nonton di bioskop. Bagus banget, dan ini baru tayang tanggal 20 kemarin. Jadi kalian masih punya waktu, dan ini mungkin masih agak lama main. Jadi lu harus nonton di bioskop karena feel-nya lebih dapet. Oke, gue mau suruh kalian stop di sini kalau misalnya lu belum nonton filmnya, karena the next part yang gue mau cerita adalah benar-benar spoiler. Gue bakal breakdown adegan-adegan yang gue suka. Gue mau share dengan orang-orang yang sudah nonton film ini juga. Jadi kalau lu belum nonton dan lu nggak pengen tahu filmnya, stop videonya di sini, alright? Oke, lanjut. Sekarang gue mau cerita dengan kalian yang udah tahu ceritanya, oke? Gila, jadi openingnya itu udah bagus banget kan. Lu lihat yang dia pergi naik mobil, terus pergi sampai berangkat ke kota lain hanya untuk ketemu atau mergokin bokapnya yang selingkuh. Itu dari situ udah kelihatan banget kalau si cowok ini bakal melakukan segalanya. Terus ada momen yang kayak waktu di pesawat dia peluk kan ceweknya, terus dia bilang, ceweknya bilang, jujur ya, lu mau bilang ini teman, ini rasa sayang apa ya? Dia bilang, gue sayang banget sama lu. Terus ceweknya bilang, ini sayang apa? Lu sayang seperti apa ke gue gitu kan? Terus di situ cowoknya bilang, iya sayang dan care banget ya sebagai teman. Terus ceweknya kayak, oh oke, sebagai teman, oke. Itu momen pembuka banget yang kasih kita gambaran segaris besarnya kenapa akhirnya si cewek ini memilih untuk oke, lu maunya ya teman kan, ya udah kita temenan. Padahal si cowoknya care, waktu cewek itu jalan sama cowok lain dia juga jealous gitu. Nah, nanti ini akan berhubungan erat dengan di tengah-tengah filmnya, karena ada momen yang gua mau kaitkan gitu. Oke, kita lanjut. Terus menurut lu semua yang paling lucu yang mana? Kalau menurut gue yang paling lucu yang pasti yang adegan monyet cebok pakai comme de garçon sama yang dia gantungan di ini, yang you are not Jackie Chan, terus polisinya ngomong, oh bukan pacar, alright, friendzone. Nah itu lucu. Oh my god, itu meledak sih, itu pecah sih studio. Sama yang cebok pakai comme de garçon itu juga lucu sih menurut aku. Oke, kita masuk sekarang ke dramanya. Nah dramanya yang di awal-awal, kenapa bagi gue ceritanya tuh agak sedikit, bagi gue itu kurang gimana, karena gue ngerasa kayak, masa ada sih cewek yang seperti ini gitu loh, yang hanya karena dia mau mergokin cowoknya dia pergi ke negara-negara lain gitu kan, untuk cari kesalahan-kesalahan cowoknya gitu, dan temannya juga mau temanin gitu kan. Jadi menurut gue di situ agak maksa gitu. Gila, lu sampai travel ke negara-negara lain hanya untuk itu. Tapi pada saat gue nonton, gue dapat feel-nya setelah gue pikirin sekarang, oh ya itu benar juga, itu bisa. Karena di awal film mereka udah kasih lihat, even untuk mergokin papanya yang selingkuh aja dia pergi ke naik pesawat gitu kan. Jadi ya itu memang dia, karakter ceweknya emang seperti itu, yang kayak paranoid, cemburu berlebihan sampai harus kejar cowoknya ke negara-negara lain hanya untuk mergokin dia selingkuh gitu. Jadi ya terselamatkan lah momennya. Setelah gue pikir-pikir, ya ternyata itu tetap bagus sih. Jadi memang ada orang seperti itu. Apalagi kan pekerjaan mereka kan juga memungkinkan. Yang cowoknya kan pramugara, terus ya dia juga memang sering traveling kan. Yang cewek juga kan produser musik dan memang sering ke negara-negara lain untuk bertemu dengan musisi-musisi dari negara lain. Jadi ya masih masuk akal ceritanya. Nah karena mereka juga sering traveling ke negara-negara yang berbeda,
ya kita juga dikasih lihat keindahan-keindahan negara seperti Myanmar, Kuala Lumpur, Vietnam gitu kan. Bahkan Indonesia kan, mereka ke Indonesia. Cuman di Indonesia mereka nggak terlalu fokus ke kasih lihat, wah ini lagi di Indonesia gitu. Sayang sih, kalau ada sih lebih seru lagi. Karena kita kan orang Indonesia ya, kita pengen nontonnya yang kayak dia ada di Indonesia juga. Terus, oke, sekarang aku mau bahas momen yang bikin gua tuh sampai berkaca-kaca bahkan menangis. Itu waktu yang pasti momen waktu berendam pakai bir. Berendam pakai bir, terus habis berendam pakai bir yang kayak ceweknya bilang, oh gitu, yang dia bilang, gua kalau jadi cowok lu juga gua bakal putusin lu gitu kan. Terus ceweknya langsung kayak buka baju gitu terus ngomong, oke, lu mau ngelakuin kan sekarang, oke, let's do it gitu kan, let's do it. Terus cowoknya ngomong, hanya karena gua cinta sama lu terus lu bisa perlakuin gua seenaknya ya. Itu bagi gua gila, di situ tuh mereka dapat banget sih, dapat banget. Itu salah satu momen pokoknya yang bikin gua juga kayak wow gitu. Terus, I love the ending. Untung mereka buat endingnya kayak gitu. Karena waktu yang kayak bakar-bakar lilin, yang ceweknya datang, gue masih mau kasih kesempatan sama cowoknya dia yang selingkuh. Itu gue kayak, why? Kenapa lu gak jadian aja sih gitu? Kenapa masih sama mantan lu yang jelas-jelas udah selingkuh gitu kan? Tapi untungnya endingnya bagus. Endingnya bagus. Karena mereka ketemu kan dan akhirnya mereka bareng gitu. Jadi ya memang secara film ini bagus banget karena ngena gitu. Dia filmnya baper, tapi bikin kita yang nonton juga jadi baper gitu. Jadi ikut pakai perasaan nontonnya karena saking bagusnya mereka mainnya. Jadi untuk film-film yang bisa affect me emotionally kayak gini, gue pasti invest banget gitu. Dan gue ini nilai subjektif karena gue sebagai audiens, gue ngerasa gue dapat banget, gue kena banget dengan film ini dan gue feel-nya dapat banget. Jadi buat gue pribadi, nilai untuk film ini gue kasih 10 karena I have a really good time watching this movie dan gue juga galau juga, senang juga, happy juga, ketawa juga. Jadi ya stress relief banget kalau misalnya udah stress dengan kehidupan terus nonton ini menyenangkan. Jadi so that's my score for this movie. Dan kalau misalnya kalian suka dengan review aku, kalian bisa subscribe dan like video ini. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, terserah. Itu pendapat orang beda-beda. Nah, kalau misalnya kalian menonton ini, kalian jangan lupa ajak friendzone kalian. Stop anggap mereka teman, langsung tembak aja dan lamar aja sekalian kalau perlu. Kayak film ini kan waktu si ceweknya nyadar, oke, gue sayang banget sama orang ini, lagi main sepeda, akhirnya langsung dia tembak kan gitu. Stop galau, stop memendam perasaan, langsung nyatain aja, oke? Thank you guys sudah nonton. Kita ketemu lagi di review film aku selanjutnya yang lain, yang pastinya film-film pilihan dan bagus. Bye-bye! Mereka memilih jalan hidupnya mereka sendiri gitu. Jadi dan pasangan mereka sendiri tanpa Oke, jadi itu bagus banget. Jadi ada momen-momen yang kayak mereka tuh, gue tuh invest banget, gue sampai nangis gitu kayak, oke, ini bagus banget.